Soalnya saya begitu di awal dikenalkan dengan orang PKSPL yang mau melakukan survei, saya tuh udah bilang di awal gitu. Saya kayak udah bilang di awal kayak, oke Pak, kita boleh nih survei keliling, kita lihat masyarakatnya, tapi tolong program kita jangan menghadirkan konflik gitu. Kemudian kenal dengan PKSPL dari mana ini ceritanya? Jadi kenal dengan PKSPL itu pas kemarin project Core Map. Core Map, terus saya sebenarnya saya juga nggak tahu ya. Jadi saya juga nggak tahu. Saya waktu itu lagi ada kerja, terus emang lagi hektik gitu. Terus teman yang menawarkan. Dia kenal sama Pak Solihin. Terus ini ada yang nyari fasilitator gitu. Oh iya boleh gitu. Nah, tapi saya nggak bisa nih sekarang lagi hektik gitu. Dia akhirnya yang bikin CV saya, dia akhirnya yang bikin semua persyaratan itu dia yang bikin. Terus ini udah benar belum Mbak? Ya kurang lebih gitulah. Udah dia Kawan itu kawan. Teman. Okay. Teman dia yang bikin terus dia yang ngajuin. Nah, ya udah setelah itu udah nggak ini lagi. Ternyata sampai tahap wawancara. Tahap wawancara ya udah. Setelah wawancara seminggu langsung dihubungin gitu. Oh iya Mbak, kamu jadi fasilitator gitu. Oh iya, tapi nggak expect juga. Akhirnya keterima. Nah mulai dari situ mulai kenal PKSPL lewat project Core Map CTI itu yang dari Bappenas. Oke. Nah itu programnya apa pas fasilitatornya seperti apa tuh aktivitasnya? Fasilitatornya kan ada outputnya ya. Ada outputnya. Jadi ya kurang lebih memfasilitasi kebutuhan dan kegiatan PKSPL di Raja Ampat, mengkomunikasikan dengan Pemda, terus lalu mengkomunikasikan juga dengan masyarakat lokal, terus pemerintah kampung kayak gitu kan. Sampai pada akhirnya site-nya terpilih di Yensawai, Batanta. Itu kan survei dulu kan keliling gitu survei, terus akhirnya terpilihnya yang di Yensawai itu. Jadi untuk pemberdayaan masyarakatnya lewat rehabilitasi itu akhirnya bolak-baliknya ke Yensawai. Nyambung nggak dengan aktivitas yang sebelumnya, maksudnya pemberdayaannya? Ya, nyambung, tetap nyambung, tetap gimana pendekatannya. Gitu. Soalnya saya begitu di awal dikenalkan dengan orang PKSPL yang mau melakukan survei, saya tuh udah bilang di awal gitu. Saya kayak udah bilang di awal kayak, oke Pak, kita boleh nih survei keliling, kita lihat masyarakatnya, tapi tolong program kita jangan menghadirkan konflik gitu. Jadi udah ada permintaan khusus gitu dari saya gitu kan. Jangan menghadirkan konflik baru karena program baru biasanya menghadirkan konflik di Kira-kira konfliknya seperti apa? Biasanya seperti apa? Biasanya ada orang baru nih datang. Dia mendekat ke salah satu pihak misalnya. Lalu pihak ini mendukung dia. Tapi pihak yang lain merasa tidak terakomodir. Jadinya mereka antar masyarakat ini konflik. Antar masyarakat ini konflik, lah pihak ketiga ini yang menghadirkan itu udah pergi aja. Gitu. Jadi udah dia pergi aja, dia nggak tahu nih di antara mereka udah terjadi konflik. Nah jadi itu yang request itu yang akhirnya saya minta di awal, kalau bisa jangan. Dengan cara seperti apa? Kita dengarkan apa kebutuhannya. Udah kita harus lebih banyak mendengar dan mengamati. Dengan cara apa? Kita nggak usah terlalu menunjukkan bahwa kita tuh orang kota dan mereka orang kampung, nggak usah. Jadi ya udah kalau kita ke rumah Pak Kepala Kampung nggak usah rapi-rapi lah gitu. Masyarakat di kampung tuh ya udah seadanya itu aja gitu, nggak usah terlalu rapi gimana gitu. Jadi udah kalau misalnya pertemuan nggak usah lah di dalam ruangan gitu. Di mana? Di bawah pohon kita gelar tikar, duduk aja di bawah pohon. Jadi mereka akan semakin merasa dekat. Ketika mereka merasa dekat, mereka akan bisa lebih banyak terbuka gitu. Itu yang sudah saya request di awal, jadinya keliling. Soalnya saya tuh bilang gini, nggak apa-apa namanya project ya, project kalau kita nggak maksimal kan nanti nggak sustain pertama. Terus yang kedua teman-teman yang dari Bogor datang ke Raja Ampat, terus setelah itu kan balik ke Bogor. Saya kan yang tinggal di Raja Ampat nih. Iya, yang mendapatkan kalau terjadi apa-apa kan saya nih yang paling dekat.
Saya yang paling dekat di situ gitu untuk dimintain pertanggungjawaban misalnya gitu. Jadi kalau bisa ya kita bekerja bareng, kita menjadi tim untuk gimana ya biar proyek ini biar bisa sustain, masyarakat juga benar-benar merasakan manfaatnya kayak gitu. Ya kita kerja bareng gitu. Kalau ada masalah sekecil apapun itu jadi tanggung jawab bareng bersama gitu. Yang akhirnya saya request di awal kayak gitu dan alhamdulillahnya jadi semua pada paham dan luar biasa tim PKSPL jadi ngejalaninnya bareng gitu. Itu awal mula mengenal PKSPL tuh. Kira-kira yang dirasakan sekarang kira-kira dengan program yang PKSPL bawa lah ke sana, manfaatnya kira-kira seberapa banyak, terus kemudian kedepannya mau seperti apa? Kalau yang di Yensawa itu kan rehabilitasi ekosistem pesisir. Iya. Jadi emang masyarakatnya diajarkan untuk bagaimana menanam mangrove, lamun sama karang. Manfaatnya tentu mereka udah ngerasain. Kalau yang karang sederhananya, yang tempat yang mereka udah tanam itu udah mulai banyak ikan di situ. Oke. Yang dulunya tuh ikan tuh ya lumayan lah, mereka tuh nggak sebanyak itu ikannya. Jadi ketika sudah ada perubahan ada ikan di situ, wah mereka tuh udah seneng gitu. Itu sebagai indikator perubahan yang mereka bisa lihat langsung. Oh, ternyata ini manfaatnya nanam karang. Gitu. Berapa lama itu Dari nanam sampai ada ikannya gitu ya? Kita nanam tuh bulan Juni tahun 2021. Ya mereka udah mulai lihat perubahan itu ya sekitar Desember pas kita mulai monitoring pertama. Oke. Monitoring pertama, jadi mereka udah mulai yang cerita-cerita ya sini udah ada banyak ini, sudah ada ikannya, sudah ada ini. Gitu. Kalau mangrove ya udah kelihatan ijo-ijonya, udah mulai tumbuh, udah mulai bagus gitu. Jadi itu mereka udah mulai melihat oh ternyata ada perubahan apa sih. Tapi memang kuncinya adalah di tokoh-tokoh yang ada di sana gitu. Jadi champion-championnya gitulah. Gitu. Jadi setiap misalnya ada di mangrove ada misalnya Mama Rosita sama Bapak Hindom gitu. Terus kalau di Karang ada Konstantinus Saleo sama Ishak. Terus kalau di Lamun ada Mama Ani gitu. Jadi tokoh-tokoh ini yang menggerakkan sebenarnya gitu. Kalau perubahannya langsung itu kan belum benar-benar terlihat ya. Iya. Butuh waktu jangka panjang. Ya tapi saya nggak expect juga tadi setahun sudah bisa ada perubahan termasuk dengan ikan yang semakin banyak itu. Nggak expect juga tapi luar biasa kalau memang sudah memberikan dampak ya. Artinya kasat mata udah terlihat secara ekonomi tentunya adalah dampaknya seperti itu. Kan biasanya mereka kan ngapain sih program-program ini kalau tidak memberikan dampak gitu kan, benar. Mereka tinggalin kan. Bener. Jadi kayak kita kerja, kita udah monitoring, kita jaga, tapi kita dapat apa? Nggak ada duitnya gitu. Tapi ya dari awal kita udah memberikan penjelasan, udah memberitahu mereka juga bahwa ini emang program nggak ada duitnya, tapi ini akan berdampak. Memang jangka panjang gitu, jangka panjang, tapi itu bisa mereka rasakan di kemudian hari gitu. Nah sekarang tuh udah mulai terlihat perlahan, misalnya ada wisatawan yang datang, wisatawan bule itu kan penasaran ya, jadi penasaran mereka tinggi dan keterlibatan mereka menjaga alam kan juga tinggi ya. Jadi ketika itu masuk, mereka datang ke kampung terus diajak nanam, mereka kan senang wisatawan. Nah dari situ tuh mereka mulai kayak melihat yang kayak oh iya ya ternyata bisa ya gitu. Jadi ada wisata rehabilitasi mungkin bisa gitu. Jadi udah tuh ada ya sekitar 3 kali kunjungan lah yang udah mereka datang itu untuk wisata seperti itu. Gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu pendapatan untuk mereka. Nah kalau kayak misalnya mangrove, mereka ada punya produk. Jadi makanan lokal gitu dari buah mangrove. Nah itu juga jadi yang dampak yang jangka pendek yang bisa mereka rasakan dengan aktivitas mereka seperti itu, ada beberapa acara-acara penting yang akhirnya ada di kampung. Oh gitu. Misalnya ada kunjungan pejabat, kenapa datang ke Yensawai? Karena Yensawai ada rehabilitasi ekosistem pesisir, ada kelompoknya. Oh iya, terus ada kunjungan yang lainnya gitu. Nah dari kunjungan itu kan biasa kalau di kampung kan ada proses penjemputan secara adat, mereka harus menyiapkan makanan untuk makan gitu. Nah itu semua dikelola oleh masyarakat, jadi mereka merasakan
oh iya ini ada dampaknya juga ya gitu. Iya, ada dampaknya. Secara jangka pendeknya itu gitu. Merasa karena ada program yang berhasil, pejabat datang lihat dan mereka merasa diperhatikan juga akhirnya sama pemerintah ya. Gitu. Secara tidak langsung mereka mendapatkan perhatian dan mungkin secara finansial, secara ekonomi ya akhirnya mereka mendapatkan dampak karena pemerintah datang sehingga pemerintah masuk gitu kan. Seperti itu. Mereka juga bisa mempromosikan makanan lokal mereka gitu. Yang tadinya sebelumnya yang makanan lokal dari mangrove tuh tidak ada sama sekali, tidak termention sama sekali gitu. Tapi ada salah satu mama Rosita tuh cerita, kita dulu tuh sebelum mengenal orang tua dulu di kampung, sebelum mengenal beras, makanan pokok mereka tuh dari buah mangrove gitu. Oh gitu. Gitu. Apa makanannya? Ada gitu, diolah. Akhirnya diolah, dijadiin kue, terus kita yang kayak wah ini enak nih. Jadi setiap ada yang berkunjung itu bisa hadir sebagai makanan lokal mereka. Jadi akhirnya ya itu tadi balik lagi pengetahuan lokal itu akhirnya dihadirkan lagi. Kayaknya dibikin buku bagus itu. tadi tuh yang anyaman tadi kayaknya dibikin bukunya bagus. Histori anyaman itu bahan-bahan lokalnya kayaknya bagus tuh. Ya kita kan nggak tahu itu anak cucu mereka juga belum tentu bisa meneruskan kalau memang tidak ada catatan ya kan. Iya benar-benar. Kita sebenarnya kalau dengar cerita saya pernah dengar gini, karena kita itu mudah mendapatkan sesuatu dari hal yang mudah sampai hal yang sulit itu gampang, kita tidak punya kemampuan untuk menulis karena ya apa gampang gitu kan, nggak perlu dicatat gitu, kecuali misalkan kayak orang Eropa dan mereka mengalami kesulitan itu, mereka mencoba trial and error itu berapa kali sehingga mereka harus mencatat itu sehingga anak cucu mereka tidak mengulangi kesalahan gitu kan. Nah di kita kan di Papua khususnya gitu kan banyak sumber daya, mereka mudah gitu, jadi rasanya nggak perlu lah dicatat karena memang gampang mendapatkan makanan, mendapatkan apapun gampang, jadi tidak catat. Tapi sekarang kayaknya perlu karena perkembangan teknologi yang serba cepat gitu kan. Budaya anak-anak muda juga berubah gitu kan. Nah itu harus ada yang mencatat tuh. Benar-benar. Kayak menarik loh. Di sana kan juga